Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa di Cianjur, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami ada produser lapangan CNN Indonesia, ada Clarissa Aradia yang berada di posko pengungsian Desa Jambudipa, Kecamatan Warung Kondang. Ara, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini dari warga yang mengungsi di tempat Anda berada saat ini? Baik, selamat siang Puspa. Saat ini saya berada di posko pengungsian yakni lapangan Jaga Raksa di Desa Jambudipa, Kecamatan Warung Kondang, salah satu kecamatan yang terkena dampak akibat gempa pada hari Senin 21 November yang lalu. Apabila kita menarik dari adanya data, Desa Jambudipa ini memiliki sebanyak 5.000 sampai 6.000 warga yang terkena dampak akibat gempa, dan 10%-nya memutuskan untuk melakukan pengungsian atau mengungsi di area saya melaporkan saat ini. Saat ini pun juga kami mengetahui bahwa terdapat sebanyak 40 tenda yang disiagakan, itu artinya ada sebanyak 500 sampai 600 orang yang bisa mengungsi di area lapangan Jaga Raksa ini. Ragam fasilitas tersedia di area lapangan Jaga Raksa ini, bukan hanya tenda, kemudian juga toilet darurat. Kemudian juga ada posko kesehatan untuk bisa memantau bagaimanakah kesehatan para pengungsi. Posko kesehatan tersebut ada di samping kanan saya, dan saat ini tim relawan dan juga tim medis masih terus berupaya untuk melakukan adanya konsultasi dan juga memberikan obat-obatan bagi sejumlah warga yang mulai mengeluhkan kondisi kesehatan mereka. Hingga saat ini kami mendapatkan informasi bahwa terdapat setidaknya 35 warga yang melakukan konsultasi maupun juga kontrol kesehatan mereka di dalam posko ini. Dan kebanyakan dari mereka mengeluhkan bahwa mengalami demam, mual, pusing, kemudian juga mengalami gatal-gatal, dan utamanya juga mengalami penyakit lambung ataupun juga dispepsi selama mereka mengungsi sejak hari Senin malam yang lalu. Kemudian juga mereka tidak hanya mengeluhkan kondisi dirinya saja yang mengalami penurunan, namun juga kondisi lansia dan juga balita yang mengungsi di kawasan lapangan Jaga Raksa ini. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan kepala lapangan, kemudian juga dokter yang bertugas menyampaikan bahwa bukan hanya tenda, kemudian juga velbed, kemudian juga terpal dan lain sebagainya di kawasan ini, melainkan juga membutuhkan bantuan berupa obat-obatan, kemudian juga alat kesehatan lainnya untuk menunjang kesehatan seluruh warga yang memutuskan untuk mengungsi di lapangan Jaga Raksa ini. Di antaranya adalah velbed, kemudian tandu, serta alat penunjang lainnya seperti kursi roda, karena banyak sekali di sini mereka yang lansia jadi kesulitan berjalan ataupun juga mengalami luka-luka pada bagian kakinya, dan ini menjadi kendala mereka melakukan mobilitas atau mobilisasi selama mereka mengungsi di kawasan ini. Sementara itu pihak dari kepala lapangan juga menyampaikan sudah ada sekitar 10 orang yang akhirnya dirujuk karena mengalami kondisi kesehatan yang kian mengalami penurunan. Sementara apabila mereka dirujuk ke puskesmas terdekat, saat ini fasilitas umum tersebut atau fasilitas kesehatan tersebut juga mengalami kerusakan berupa reruntuhan ataupun juga miring begitu, jadi tidak aman apabila mereka dirujuk ke puskesmas terdekat. Saat ini mereka pun harus dirujuk ke RSUD terdekat ataupun juga di RSUD Sayang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sementara seperti itu, Puspa. Baik, Ara, ada 500 sampai 600 orang pengungsi di posko kesehatan atau posko di lapangan Jaga Raksa ini. Apakah dari sekian ratus orang sudah ada yang memulai proses mendaftarkan diri, mendaftarkan keluarga mereka, mendaftarkan rumah mereka untuk memasuki proses rekonstruksi bangunan di wilayah Anda? Baik, kalau di sini juga ada posko utama yang bertugas bukan hanya memantau ada berapa banyak jumlah mereka yang memutuskan untuk mengungsi, dari mana mereka berasal, dari desa mana, kemudian juga keluhan-keluhan kesehatan, melainkan juga mendaftarkan kerusakan yang dialami oleh kondisi rumah ataupun juga bangunan mereka. Saat ini pun juga pihak dari kepala lapangan masih terus bertugas ataupun juga bersama relawan ini bersama-sama untuk bisa mendata berapa banyak bangunan yang mengalami kerusakan. Sejauh ini
ini berdasarkan data yang kami himpun di kawasan Desa Jambu Dipa ini sedikitnya terdapat sebanyak 1.200 bangunan yang berupa rumah mengalami kerusakan yang parah. Dan ini mereka juga masih terus menanti bagaimanakah bantuan ataupun juga tindak lanjut terkait juga dengan proses rekonstruksi ataupun juga renovasi dari bangunan rumah mereka. Namun berdasarkan keterangan yang kami terima saat ini pihak dari tim SAR gabungan masih terus berupaya untuk melakukan proses evakuasi, pencarian korban, kemudian juga penanganan kesehatan terlebih dahulu dan juga pencarian orang hilang terlebih dahulu. Baru setelahnya apabila semua orang yang terdata di list pencarian, dalam hal ini masih ada 24 orang yang dinyatakan hilang sudah berhasil ditemukan, baru tim SAR gabungan akan menempuh proses selanjutnya yakni perbaikan sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan. Total hingga hari ini terdapat sebanyak 68.000 bangunan yang rusak parah, yang 14 diantaranya berupa fasilitas kesehatan, dan tentunya hal ini perlu menjadi sorotan karena fasilitas kesehatan ini merupakan bagian yang penting untuk bisa disoroti dan juga bisa memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami luka-luka ataupun juga penyakit lainnya. Oke. Puspa. Ara, hingga hari terakhir masa tanggap darurat ini, update sampai saat ini sudah berapa banyak korban hilang yang ditemukan? Bagaimana tim SAR gabungan berhasil menemukan orang-orang atau korban gempa Cianjur yang hilang ini? Baik, sejauh ini berdasarkan informasi yang kami terima terdapat 3 titik yang masih menjadi fokus utama tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian korban yang masih hilang. Salah satu diantaranya adalah warung Sate Shinta dan juga di kawasan Kecamatan Cugenang. Namun per pukul 9.30 yang tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa tim SAR gabungan telah berhasil mendapatkan 2 jenazah ataupun juga korban yang hilang dengan kondisi meninggal dunia dan dalam keadaan utuh, kemudian juga berjenis kelamin laki-laki. Namun dari sini kami juga masih harus terus memantau terkait dengan identitas 2 orang yang baru saja ditemukan ini, karena tim SAR gabungan tentunya masih harus mengantarkan jenazah tersebut ke RSUD Sayang untuk melanjutkan proses berikutnya yang berupa proses identifikasi lanjutan dari korban gempa longsoran di kawasan Kecamatan Cugenang tersebut, dan tim DVI Polri akan berusaha untuk bisa mengetahui identitas tersebut berdasarkan adanya informasi dari keluarga korban dan juga DNA. Puspa. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Clarissa Aradia melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.